Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa hadir kembali tentunya juga di salah satu program unggulan dan juga program kesayangan buat kita bersama. Nah, itu Ibu dan Buah Hati. Nah, seperti biasa pemirsa ya di Ibu dan Buah Hati, nah kita juga bakal mengangkat permasalahan-permasalahan tentang parenting dan tentunya juga tidak hanya untuk ibu-ibu tapi juga tentunya untuk bapak-bapak juga ya. Dan tentunya juga khususnya buat ibu-ibu muda dan tentunya juga ini merupakan hal-hal yang sangat bermanfaat sekali. Tentunya juga menjadi knowledge buat pemirsa semuanya di rumah. Tentunya juga dalam berbagai macam episode yang kita hadirkan di setiap edisinya. Oke, untuk edisi kali ini juga sangat menarik sekali ya. Yang pastinya juga sebuah tema yaitu tentang yang menjadi concern juga itu dari tingkat pemerintah sampai di pusat sampai dengan daerah, bahkan juga untuk jajaran-jajaran stakeholder dalam dunia kesehatan di tingkat desa yang sangat memfokuskan tentang GISA, gerakan imunisasi stunting anak. Nah, pastinya juga pemirsa ini bukan hal yang baru juga, atau juga mungkin ada di antara pemirsa yang kayaknya juga masih wah apa sih sebenarnya ini. Nah, dan pastinya juga kita akan kupas tuntas di episode kali ini dan sudah hadir spesial bersama pakar-pakar dalam dunia kesehatan di bidangnya masing-masing. Nah, langsung aja nih ya, saya perkenalkan dulu untuk para bintang tamu dan juga narasumber kita untuk edisi kali ini. Nah, mungkin dari samping saya dulu nih, ini ada Ibu Rotatul Nuzul, SST MKes, terus juga ada Ibu Juleika, SST MKes, dan juga paling kanan ini ada Ibu Faradila Safitri. Nah, mungkin cukup familiar juga ya beberapa dengan wajah-wajah Ibu di sini yang juga sering muncul di episode-episode di program lainnya di Yubion TV. Nah, langsung aja nih mungkin perkenalkan secara singkat dulu nih dari Ibu Rara dulu ya. Mungkin background pendidikannya atau apa mungkin untuk pemirsa di rumah. Silakan Bu. Terima kasih ya sekaligus pada presenter yang kece pada hari ini yaitu Masya Allah. Ya. Jadi perkenalkan ya nama saya itu Raudatul Nuzul, ZAS STMKes. Nah, sebelumnya saya adalah dosen di program studi Sarjana Kebidanan. Dengan bidang ilmu saya sendiri adalah kesehatan reproduksi ya pada konsentrasi pada prodi kesehatan masyarakat. Nah, di sini mungkin ada sedikit kita sharing terkait dengan topik yang sedang menjadi hangat-hangatnya sekarang ya, khususnya adalah di Provinsi Aceh sendiri, yaitu tentang imunisasi dasar dan stunting. Paling seperti itu aja Pak Armia. Oke, Bu Rara, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya nih Ibu Juleika. Silakan, Bu. Baik, saya Juleika SST MKes. Di sini saya sebagai dosen gizi ya pada Universitas Ubudia. Pendidikan saya itu dari awal D3 gizi. Ya, kemudian saya melanjutkan ke D4 gizi juga, dan kemudian S2-nya juga gizi kesehatan. Ya, jadi memang background pendidikan saya tidak jauh dari ilmu gizi ya. Okay. Mungkin itu perkenalan saya. Iya, Ibu Juleika, terima kasih banyak. Nah, yang terakhir nih mungkin sedikit perkenalan untuk Pak pemirsa di rumah nih. Ya, perkenalkan saya Faradila Safitri, SST MKes. Saya dosen di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Guru Indonesia. Saya lulusan dari S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Trisakti Indonesia Jakarta dengan peminatan kesehatan reproduksi. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Dila. Nah, pemirsa mungkin kita langsung masuk gitu ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita mungkin sedikit memfokuskan tentang stunting dulu nih. Nah, mungkin pemirsa di rumah mungkin kalau di Kota Banda Aceh ya dan juga di desa-desa itu sering melihat billboard atau juga mungkin papan pengumuman di desa-desanya tentang stunting. Nah, mungkin ini kita langsung tanya nih kok sama Ibu Juleika ya. Nah, pastinya juga mungkin untuk yang lebih akuratnya supaya juga pemirsa bisa lebih tahu gitu Bu ya. Nah, sebenarnya ini apa sih gitu yang disebut dengan stunting ini gitu Bu? Ya. Jadi stunting ini memang sekarang sedang tren di mana-mana ya, dari mulai stakeholder sampai dengan masyarakat itu semua membicarakan tentang stunting. Nah, sebenarnya apa sih stunting itu ya? Stunting ini adalah suatu kondisi pada seseorang ya di mana terjadi kekurangan gizi kronis. Ya, jadi artinya kekurangan gizinya ini bukan dalam jangka waktu yang singkat
ya, tapi sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Maka kita katakan itu sebagai kekurangan gizi kronis ya. Kronis itu kan lama gitu. Ya, jadi artinya si anak ini ya ini mengalami kekurangan gizi secara berulang, dan ini terjadinya adalah pada 1000 hari pertama kehidupan, ya, yaitu dari mulai di dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun, gitu. Sehingga hasilnya adalah ya, atau yang terlihat adalah tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya, ya, atau kita katakan pendek. Gitu. Namun di sini ya harus kita garis bawahi bahwa anak yang pendek tidak selalu stunting, ya. Jadi dikatakan anak pendek kemudian stunting itu ketika dia mengalami kekurangan gizi kronik, ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Oke, nah itu dia, pastinya juga mungkin sudah sedikit jelas ya, pastinya juga dari penjelasan dari Ibu Zulaikha tadi. Nah mungkin dari statement Ibu tadi Bu ya, mungkin saya mau wakil pemirsa di rumah penasaran gitu ya. Nah ternyata itu kalau misalnya balita atau juga anak yang bertubuh pendek itu nggak dikatakan stunting ya. Nah tapi ini sebenarnya bagaimana sih gitu ciri-ciri khusus balita itu bisa dikatakan atau dikategorikan wah ini mengalami stunting atau apa gitu? Iya. Jadi secara mudahnya ya umumnya itu kita bisa dengan cara membandingkan anak-anak dengan anak seusianya. Ya, jadi kalau mereka itu berdiri ya, kita berdirikan, kemudian ada di antaranya itu lebih pendek ya, itu kemungkinan stunting ya. Tapi sebenarnya cara yang tepat itu adalah dengan mengukur tinggi badannya, kemudian dibandingkan dengan usianya, kemudian kita plot di dalam grafik ya, di dalam grafik ketika dia ada pada di bawah -2 standar deviasi, maka itu dikatakan stunting gitu. Ya, jadi ibu-ibu yang kalau misalnya ke Posyandu punya buku KIA atau buku PINK ya, itu di situ ada grafik tinggi badan berdasarkan dengan usia. Ya, di situ ibu bisa lihat ya tinggi badan anak ibu itu pada pada grafik itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada di bawah, di situ nanti ada di kurva-kurvanya itu ada ininya, garisnya ya. Jadi kalau misalnya pada titik di bawah -2 standar deviasi itu artinya anaknya dalam kondisi stunting. Itu dia ya cara untuk mendeteksinya Bu ya. Misalnya untuk mungkin ibu-ibu di rumah tentunya juga mungkin khawatir nih apakah saya juga ini, nah seperti penjelasan Ibu Zulaikha tadi. Nah terus kalau misalnya mungkin tadi sedikit banyaknya udah dijelaskan juga Bu ya, tapi mungkin lebih konkretnya dampaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang anak itu menderita atau juga kena stunting, itu dampaknya apa sih gitu, mungkin dari kesehatan atau juga mungkin dari kecerdasannya segala macam gitu, itu seperti apa Bu? Iya, jadi kenapa sih stunting ini dipermasalahkan dan memang harus dituntaskan, karena memang dampaknya itu sangat berpengaruh sekali pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, jadi anak dengan stunting itu pertama dia akan mengalami kegagalan pertumbuhan otak. Nah, ini artinya otaknya itu tidak bisa tumbuh secara maksimal. Nah, ini akan berpengaruh pada kognitif mereka ya. Jadi kemampuan berpikirnya gitu kan. Kemudian juga pada nilai akademiknya nanti ketika dia sekolah gitu ini. Kemudian juga berpengaruh pada pertumbuhan ototnya. Nah, ototnya juga ini ya, struktur tubuhnya. Jadi kemampuan melakukan aktivitas juga nantinya bisa berkurang gitu. Kemudian juga sistem kekebalan tubuhnya juga menjadi berkurang sehingga mudah terkena penyakit gitu ya. Kemudian juga dampak yang lebih serius lagi adalah adanya berpengaruh pada metabolisme glukosa,
protein, lemak, ya, karena ini kan terjadi kekurangan zat-zat gizi makro ini biasanya dalam jangka waktu yang lama ya. Ini berpengaruh pada terjadinya nanti penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi, jantung, ya. Ini yang tidak kita harapkan, ya. Jadi makanya kenapa stunting ini tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Ya, nomornya cukup serius juga pemirsa ya. Pastinya juga ini tidak hanya membuat berpengaruh pada kesehatannya, terus juga ada aktivitas segala macam psikologis Bu ya. Dan itu juga tentunya tumbuh kembangnya itu juga sendiri sangat dipengaruhi gitu ya, dengan dampak adanya stunting ini terhadap seorang anak itu. Nah mungkin satu lagi nih Bu, mungkin di sesi ini sebelum kita break ya, mungkin saya juga ingin tanya juga nih, bagaimana sih supaya seorang anak itu tidak mengalami stunting, dan tentu juga mungkin kalau sudah terlanjur kali ya, nah itu bagaimana sih mengatasinya gitu. Nah, mungkin dua hal ini mungkin yang seperti apa mungkin yang bisa menjadi pedoman buat para ibu lagi. Ya. Tadi kan stunting itu terjadi kekurangan gizi kronisnya itu utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, maka upayanya adalah memenuhi kebutuhan pada 1000 HPK tersebut. Ya, jadi dimulai dari sejak di dalam kandungan. Jadi artinya gizi ibu hamil itu betul-betul harus diperhatikan ya. Jadi ibu hamil harus makan makanan dengan gizi seimbang ya. Di situ ada makanan pokok ya, ada lauk hewani, nabati, sayuran juga buah yang harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Kemudian juga ketika bayinya sudah lahir ya, maka yang pertama harus diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kemampuan atau kondisi pencernaan dari si anak ya. Jadi pada 0 sampai 6 bulan itu harus diberikan ASI eksklusif. Jadi ASI saja tanpa makanan yang lain, tanpa pendamping makanan yang lain. Nah, kemudian setelah 6 bulan itu baru diberikan makanan pendamping ya. Tentunya makanan pendampingnya harus disesuaikan dengan usia anak ya. Jadi kita bisa pada pertama kali pemberian itu dengan makanan keluarga, sebenarnya tidak perlu repot sebenarnya untuk memberikan makanan yang sesuai kepada bayi ya. Karena bisa dengan memberikan makanan yang sama dengan keluarga tapi dengan tekstur yang disesuaikan gitu ya. Jadi kalau pada 6 sampai 9 bulan itu makanan saring ya. Jadi makanan itu bisa dari makanan keluarga tadi yang seimbang juga ya. Ada makanan pokok, lauk hewani, nabati, ada sayurnya. Kemudian bisa dihaluskan, kemudian disaring ya, itu bisa diberikan kepada anak. Nah, kemudian setelah 9 sampai 12 bulan itu kita tingkatkan konsistensinya ya dengan tanpa disaring saja. Misalnya nasi tim ya, nasi tim saja ya. Itu kemudian dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian setelah 1 tahun itu baru bisa kita berikan makanan keluarga ya, sama dengan makanan di rumah ya. Jadi kalau misalnya itu diberikan sesuai, kemudian juga memberikan ASI sampai dengan 2 tahun ya. Nah, dengan gizi yang seimbang tadi ya, insya Allah itu pemenuhan gizi pada anak ini bisa terpenuhi ya. Kemudian dengan cara pemberian yang baik ya, cara pemberian yang baik itu ya dengan aktif responsif. Jadi tidak harus anak itu makan sama seperti orang dewasa gitu kan, tapi disesuaikan gitu dengan anaknya. Kemudian ibunya juga harus sabar dalam pemberian makannya ya. Jadi insya Allah kalau memang itu dilakukan ya, anaknya tidak akan terjadi stunting. Intinya sabar ya Bu ya. Iya, intinya harus sabar. Nah itu dia pemirsa, pasti juga nanti kita akan lanjutkan lagi ya setelah jeda perioda berikut ini, dan bersama juga Ibu Rora juga, Ibu Dila juga, dan kita juga nanti akan mengaitkan gitu ya, apa sih sebenarnya hubungan dari stunting ini sendiri, dan juga berimunisasi juga. Nah ini juga menjadi pengetahuan yang paling bagus sekali untuk ibu di rumah. Nah kita akan kembali lagi setelah jeda.